SMA Negeri 1 Racekek, unggul bersama. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, KM berdoa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alhamdulillah sudah menginformasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Setelah kalian berdoa, Ibu absen. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ya, Ibu mulai absen. Dimulai ya. Ibu absen dulu. Adlin. hadir, Ada Alvan. Hadir. Amanda. hadir, Andika. Hadir. Brahma. Dan Pasti. hadir, Ike. Aldan. Ika. Gifar. Hadir. Ada Gita. Natanya. Hairul. Hadir. Maura. Muhammad. Rifki. Hadir, Bu. Muhammad Taski. Hadir. Naila. Nisrina. Nisilia. Ratu. Reka. Reza. Salsabila. Ada yang mengingat untuk mata pelajaran yang minggu kemarin masih tetap di desain grafis? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Faruzaman. Jadi untuk minggu kemarin itu kita membahas tentang sejarah CorelDRAW, dasar-dasar CorelDRAW dan alat-alatnya. Yang pertama itu sejarah CorelDRAW. CorelDRAW itu pertama kali diluncurkan pada tahun 1989 oleh Corel Corporation yang berbasis di Ottawa, Kanada. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar CorelDRAW. Dasar-dasar ini yang pertama itu ada workspace. Nah, workspace ini adalah area kerja. CorelDRAW adalah di mana Anda bisa bekerja dengan objek vektor dan teks. Persiapkan dulu untuk link presentasinya Ibu buka. Ya, silakan barcode-nya di kalau tidak pakai barcode, Anda bisa pakai kode. Silakan. Dengan menggunakan model pembelajaran Open-Based Learning, peserta didik mampu mendeskripsikan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi dengan mendemokan aplikasi desain grafis CorelDRAW tersebut dengan berpikir kritis, mandiri, dan kerjasama. Lanjutkan. Oke, kompetensi awal di sini peserta didik mampu mengkombinasikan berbagai aplikasi bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari sumber data yang akan diolah menjadi informasi baik di dunia nyata maupun di dunia internet, serta mahir menggunakan fitur aplikasi desain grafis. Peserta didik optimal untuk mengintegrasikan dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai
presentasi yang memudahkan analisis dan interpretasi konten tersebut. Ibu masuk ke video pembelajaran. Coba perhatikan di video pembelajaran Anda untuk beberapa menit. Satu sederhana kayak gini ya. Langkah pertama, buka CorelDRAW, bikin lembar baru. Admin pakai satuan pixel aja, ukuran 1920 x 1080. Selanjutnya bikin objek bundar ya. Kita pakai. Setelah kita menyaksikan video di sini pembelajaran, kita siap-siap masuk ke LKPD. Ada yang ditanyakan sebelumnya ini? Ada komentar sedikitnya tentang yang ada di video? Bisa? Kita mau mengomentari tentang video yang ada di sini. Silakan, bisa berdiri. Kita dapat melihat ya bagaimana cara membuat lingkaran atau sebagian elemen dari logo dengan cara yang mudah. Nah, tadi udah dijelaskan bahwasannya kalau misalkan ingin membuat lingkaran yang sempurna, yaitu menggunakan toolbox yang ada di kiri ya. Kiri, kalau gini kiri, berarti kalau dari sini kanan ya. Nah, toolboxnya ada di situ, tinggal klik yang ellipse. Nah, lalu tinggal dibagi dua, terus nanti tinggal dihilangin atau di cut gitu ya. Lanjut nanti tinggal klik yang tadi yang itu yang segitiga bawah. Nah, nanti di situ tinggal pilih, terus di atas tinggal klik yang 60. Lalu nanti jadi kayak gitu. Kalau tidak ada pertanyaan di sini, kalian nanti masuk ke LKPD. Jadi nomor 1 ini di pertanyaan jelaskan mengenai CorelDRAW. Jadi CorelDRAW itu adalah sebuah aplikasi desain untuk membuat desain grafis vektor yang dikembangkan oleh perusahaan yang namanya itu Corel Corporation, bisnisnya ada di Kanada. Dan aplikasi ini tuh terkenal banget di kalangan desainer grafis, soalnya mempermudah pekerjaan mereka dengan fitur-fitur yang ada seperti saat kita membuat logo, brosur, atau kayak poster. CorelDRAW itu kan pertama kan fleksibel. Yang kedua tuh vektornya tuh kualitasnya tuh tinggi banget ya, bisa diatur juga. Terus fiturnya tuh nggak satu doang. Di cerita saya dari kelompok 1, saya akan menambahkan kelebihannya dari CorelDRAW. Jadi kelebihan dari CorelDRAW ini menurut saya juga dapat mempermudah desainer dalam mengerjakan tugas baik itu berupa poster. Nama saya William dari kelompok 7. Di sini saya akan desain vektor memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan desain pixel dan memahami konsep-konsep dasar serta mengoperasikan perangkat lunak dengan lancar dapat menjadi tantangan. Nama saya Destina Indasari dari kelompok 5. Untuk kesimpulannya yaitu CorelDRAW telah menjadi salah satu andalan bagi para profesional untuk menghasilkan desain grafis berkualitas tinggi. Berkat beragam fungsinya, membuat software ini tetap menjadi pilihan populer di industri desain visual. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan dulu ya, saya Brahma. Saya Syifa, saya Naila, saya Fitra. Kali ini kita akan mempresentasikan untuk membuat desain logo, pembuatan logo Sahabara ya, bertemakan lingkungan bersih di sekolah. Lembaran baru new file. Control N aja kalau mau lebih jelas. Jangan lupa kasih judulnya, misalnya pembuatan logo Sahabara. Kalau mau langsung boleh juga, tapi ini kalau saya diubah dulu buat si warnanya itu RGB aja, biar warnanya lebih baik. Oke, udah pada tampilan lembarannya, kita langsung aja. Misalnya kita buat lingkaran, kita ke tool shape aja. Ellipse, misalnya buat kalau mau logonya lingkaran boleh.
langsung praktek. Oke, kalau udah buat lingkarannya boleh mau masukin apa? Misalnya elemen teks, kita ke tool teks aja. Nah di sini ada dua perbedaan. Kalau yang di drag terus gini, nanti teksnya kayak gini ada garis-garisnya. Ini buat garis tepi biar teksnya itu gak melebihi garisnya. Kalau lebih bagusnya diklik aja si teksnya, misalnya nih betul terus teks. Nah biar gak ada garisnya, biar kita bisa nyesuaiin. Ini bisa digedein aja atau menyesuaikan gambar si ukuran. Oke gitu juga boleh. Nah ini juga bisa ditambahin gambar. Kita bisa kurin dulu ininya si gambar. Dari gambarnya jangan terlalu gambarnya kecil, kita posisiin aja biar. Soalnya paling digedein ya, lihat nih burik. Ya burik tuh kelihatan banget kan? Ya burik. Bukannya tuh burik. Bentar ya, kecil aja. Nyesuaiin si lingkarannya biar nanti si gambar itu mas. Ada pertanyaan ya, boleh aku bertanya ke kalian yang udah ngedengerin. Nomor 1, gimana buat lingkaran yang sempurna? Jadi lingkarannya itu gak berbentuk elips gitu, jadi lonjong, tapi lingkaran gitu di CorelDRAW. Oke, ada yang mau jawab? Jawab. Yang pertama itu bisa menggunakan garis atau mengatur diameter lingkaran di ukuran C. Kemudian bisa juga dengan pakai toolbar yang berada di sebelah kiri ini yang tadi aku bilang, yaitu menggunakan elips supaya lingkarannya menjadi lingkaran sempurna. Nah, tuh next dulu. Nah, misalnya kan si gambar yang ini mau dimasukin ke si shape yang misalnya kita bentuk lingkaran, tapi kalau yang saya buat ini bentuknya kotak. Nah, ini kan masih ada outline-nya nih, kayak garis tepinya. Nah, kenapa ada sisa kayak gini? Boleh dijelaskan? Izin jawab. Perkenalinnya, nama saya Riki dari kelompok 2. Mungkin menurut saya mah itu kenapa ada coretan outline di pinggirnya, dikarenakan bisa disebabkan oleh ketebalan garis yang terlalu besar, Bram. Terus jenis garisnya juga, misal garisnya tuh putus-putus, atau pengaturan transparansinya, cuma kayak gitu. Nih diedit dulu nih satu-satu, harus misalnya diklik kotaknya. Nah tuh misalnya ini kan harus tekan nama nih, misalnya yang edit. Nah biar cepat, biar gampang, misalnya kita mau pakai warna yang misalnya di wajah ini nih. Nah gimana biar gampangnya? Boleh. Kenalin, nama aku Ratu Mahesan Kusuma. Jadi caranya tuh dengan tool eyedropper yang di sebelah kiri yang berbentuk kayak pipet tetes. Oh yang ini? Ya, atau pilih fill dari palet warna. Oke, sip, thank you. Hari ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semua ya, hari ini yang podcast ya. 32 orang jadinya. Dari 35 ada 32 orang yang podcast untuk pembelajaran hari ini. Hai.
masuk ke desain grafis menggunakan Canva, ya, menggunakan Canva. Di sini kolaborasi atau misalkan advent material untuk pembelajaran minggu depan.